sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawabnya. Sudah. Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Saya langsung ke Mbak Bibip. Mbak Bibip, apakah dengan bergabungnya Mas Kaisang Pangarep putra Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PSI dan peluang Gibran menjadi cawapres ini adalah desain ataupun bentuk Pak Jokowi menyiapkan dinasti politiknya ya? Bila desain itu dipahami sebagai ada rapat keluarga, terus kamu ke situ ya, saya kira tidak ya. Okay. Tapi kan kita harus juga pahami konteksnya bahwa dinasti politik dimanapun di dunia ini biasanya akan terbentuk karena memang anak-anak dari penguasa itu pasti punya privilege. Nah tadi kan kita nggak bisa pungkiri tuh pertanyaannya Mbak Nana, tadi bener banget. Seandainya itu bukannya anak Pak Jokowi akan jadi ketua umum atau tidak. Dan tadi kita dengar yel-yelnya Jokowi. Jadi sudah sangat jelas memang ada desain seperti itu. Dan artinya sebenarnya desain juga bisa dipahami sebagai bagaimana orang-orang di sekitar Jokowi termasuk partai seperti PSI ingin mengambil keuntungan dari situasi itu. Karena ya mau tidak mau tentu saja dua-duanya bahkan tiga sama menantunya Pak Jokowi juga akan popularitasnya akan tinggi. Makanya akan bisa digunakan segala cara. Jadi seperti ada simbiosis mutualisme antara PSI dengan Kaisang. Dan saya kira di sini saya cukup setuju dengan pendapatnya Mas Adi bahwa bisa jadi bagi Kaisang ini adalah sebuah eksperimen politik. Tapi bagi PSI inilah cara untuk mengambil keuntungan dari popularitas Kaisang. Jadi simbiosis mutualisme ya? Iya, jadi bukannya hasil rapat, tapi memang dinasti politik biasanya akan terbentuk dengan sendirinya juga karena ada orang-orang yang mau mengambil keuntungan seperti itu. Dan inilah yang sekarang sedang kita lihat. Ini political show-nya Pak Jokowi dan orang-orang di sekitarnya supaya menjadi sebuah kekuatan politik baru di dalam konfigurasi politik di Indonesia. Kekuatan politik baru itu artinya menciptakan dinasti politiknya ya? Menurut saya sih ini sudah mulai tercipta, kita nggak bisa pungkiri itu. Mau dibilang ada aspirasi politik dari bawah dan seterusnya, ya itu tadi kuncinya adalah kalau dia bukan seorang anak Jokowi, dia bisa langsung semelejit itu atau tidak? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Jadi memang ini dinasti politik yang dibangunnya barangkali tidak dengan rapat keluarga, tapi dengan bagaimana orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi juga ingin mengambil keuntungan dari dinasti politik ini. Opung, bagaimana kemudian jika pilihan politik anak-anaknya Pak Jokowi ini berbeda dengan PDI Perjuangan? Jadi begini ya, kita cuma kasih ingat aja, kasih tahu aja. Janganlah dikait-kaitkan sepak terjang anaknya ini dalam hubungan Ibu Megawati dengan Jokowi, Jokowi dengan PDI Perjuangan, ya. Itu betul-betul PDI Perjuangan dengan Jokowi ini dari awal itu betul-betul dijaga hubungannya. Orang banyak tidak tahu Pramono Anum itu sekretaris kabinet, itu plus apa? Menghubungkan Jokowi dengan partai, menghubungkan Jokowi dengan Mega. Itu 10 tahun yang lalu didesain, 9 tahun yang lalu. Jadi kalau kita checkpointnya, kalau hubungan dua ini nggak betul, yang salah Pramono Anum. Udah gitu aja, yang apa ini gitu. Sampai ke situ kita sudah pikirkan gitu loh. Nah kemudian tiba-tiba sekarang karena tidak setuju, inilah caranya Jokowi, tidak setuju dengan Mega atau tidak punya ikut menentukan tuh, jadi bahan tertawaan gitu loh. Tapi kalau pilihan politik anak-anaknya Pak Jokowi berbeda dengan keputusan PDI Perjuangan, pilihan politik di Pilpres nih, Jokowi lah yang bisa menjawab itu, ya kan? PDI Perjuangan yang tetap percaya ya bahwa yang Pak satu Jokowi tetap bisa kita kan bebas saja anaknya di keluarga PDI Perjuangan juga ada juga kakak beradik, terus terang aja yang kebetulan marganya abangnya di Gerindra, dia di PDI Perjuangan ada gitu loh. Jadi itu biasa gitu loh, biasa. Cuma tadi harus dilihat secara objektif bahwa faktor karena anak presiden, kita cuma bilang hati-hati. Kalau anak presiden dengan banyak godaan, banyak fasilitas, banyak ini, kita udah lihat anak-anak presiden yang lain pada rusak gitu loh, ya.
Jadi ini Ini doanya opung supaya nggak rusak gitu ya. Iya, peringatannya ini kita opung. ingatin gitu loh. Oke, Ya. oke. Semoga peringatannya opung didengar ya. Oke, Gitu loh. saya mau ke Gerindra. Apakah kemudian menggait Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo kalau memang dikabulkan oleh MK ini adalah bentuk menarik endorsementnya Pak Jokowi? Ya itu kan Nana, ya itu kan silakan publik memberikan pendapat. Masa itu nggak dipertimbangkan Ya, sama Gerindra? Tentu kita harus jujur, biar bagaimana Pak Jokowi itu kan presiden Ya. 9 tahun, nanti akan 10 tahun. Tidak bisa dipungkiri Pak Jokowi punya pengaruh yang besar. Jadi endorsementnya Pak Jokowi penting ya? Itu sesuatu yang biasa Untuk dan Gerindra baik ya? saja. Dan normatif kalau presiden punya pengaruh itu, justru kalau tidak punya pengaruh itu justru aneh. Masa presiden 9 tahun nggak punya pengaruh? Tentu pengaruhnya besar. Kenapa? Karena selama ini Pak Jokowi telah membangun Indonesia menjadi lebih baik, lebih sejahtera rakyatnya, lebih banyak infrastruktur dibangun, lain-lain kan. Pertumbuhan ekonomi terus stabil dan sebagainya. Tentu punya pengaruh dong terhadap masyarakat. Apalagi kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi sebagai presiden terus meningkat di atas 82%. Jadi penting endorsementnya. Siapapun yang di-endorse ya oleh Pak Jokowi tentu punya pengaruh bagi masyarakat. Baik, Dan tentu baik. kami sebagai Partai Gerindra berharap tidak bisa bohong. Kita berharap Pak Jokowi memberikan dukungan. Ke Pak Sebagai Prabowo. pribadi Ya, dia waktu kita punya udah mau hak. habis nih. Sebagai partai dia tentu PDIP. Sebagai presiden dia harus netral. Sebagai pribadi punya hati nurani dan insya Allah pada Prabowo Subianto. Oke, saya mau ke Bang Panel. Bang Panel, 1 menit aja karena waktu kita udah habis ini. Bang Panel, Projo kapan akan memutuskan sikap resmi tetap mengikuti Pak Jokowi atau misalnya Pak Jokowi nanti sampai di ujung ternyata Pak Jokowi netral-netral aja? Projo bagaimana? 14 Oktober kita akan rakernas dan deklarasi dukungan secara resmi di sana. Oke. Ya, dengan di GBK. Lalu yang ingin saya tegaskan juga, jangan pula kita terlalu memaksakan sebuah pemikiran kita dan memaksakan pemikiran kita untuk meyakini bahwa Jokowi sedang membangun sebuah dinasti. Ya, proses bagaimana Gibran kemudian jadi wali kota ini semua kita pernah berdiskusi. Ya, saya bilang Pak, ini Mas Gibran sebaiknya nggak usah masuk dalam dunia politik. Saya juga nggak mau. Kata dia. Tapi kan anaknya mau. Bukan, cuman kan kadang-kadang dipaksa-paksa juga sama partai politik. Iya kan? Anaknya mau itu kan pilihan politik anaknya. Begitu definitif jadi calon, kita bilang, Pak ini kalau kalah malu. Udah nggak usah dibantu, biar dia bertarung sendiri. Gitu loh. Begitu juga Kaisang dalam pilihan politiknya masuk PSI, saya pikir itu hal yang normal-normal saja. Jadi biarkanlah anak-anak muda ini menjemput takdir sejarah politiknya masing-masing. Mudah-mudahan berkontribusi. Buat apa? Buat bangsa ini. Tapi anak-anak muda itu harus melalui proses Bang Panel. Itu yang penting, nggak ada proses yang instan apalagi dalam politik. Bang Nana, sedikit lagi. Dalam politik liberal yang kita anut ini ya, politik liberal ini, ujungnya kan rakyat yang memutuskan dia dipilih atau tidak. Kan nggak bisa juga semena-mena kekuasaan memainkan itu. Kan ada presidensial threshold. Iya, tidak bisa semena-mena. Pada akhirnya kan di bilik TPS dia akan dipilih, diputuskan nanti oleh kita akan suara buktikan rakyat. ya, ketika gitu Pak loh. Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, bagaimana nasib karir politik anak-anaknya itu waktu yang akan makanya menjawab. tema Rakernas kita suara rakyat penentu kemenangan terakhir 2024. Mas Adi, gitu. pada Pilpres 2024 nanti Anda akan melihat, Anda menganalisa Pak Jokowi akan mengarahkan anak-anaknya, melarang anak-anaknya atau justru menggunakan anak-anaknya sebagai kaki-kaki di pemilu 2024. Kalau kita membaca Jokowi sebagai kader PDIP, saya kira Jokowi akan meminta kepada seluruh anaknya tegak lurus dalam satu tarikan fatsun politik yang sudah diputuskan oleh PDIP. Tapi kalau kemudian membaca Jokowi sebagai presiden, tentu Jokowi akan membiarkan anaknya kemana langkah dan pilihan politik mereka. Nah, inilah yang saya kira tinggal bagaimana Pak Presiden ke depan. Apakah panggilan sejarah ingin ditunjukkan kepada publik sebagai presiden atau panggilan sejarah ingin menunjukkan juga kepada publik bahwa Jokowi ini sampai hari ini juga karena PDIP. Nah, tergantung bagaimana Opung meyakinkan Pak Presiden ke depan ini. Jangan-jangan semuanya apa yang tampak hari ini di kemudian hari itu berubah secara total. Oke, kita lihat nanti waktu yang akan menjawab semua. Bagaimana kemudian Pak Jokowi akan bersikap sebagai presiden, sebagai kepala negara atau sebagai pribadi begitu ya. Sekali lagi itu nanti akan terjawab nanti pada pemilu presiden 2024. Dan setelah ini kita akan mendengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.